Oke, seringkali banyak orang, terutama orang Kristen, memandang Tuhan Yesua, Tuhan kita, itu agak berbeda. Seringkali kita melihat, kita tahu Tuhan Yesua itu sebagai apa kira-kira? Kalau menurut saudara, pandangan saudara, Tuhan Yesua itu sebagai apa buat saudara? Juru selamat, betul. Sebagai apa? Apalagi? Penolong, betul. Penyembuh, apalagi kira-kira? Banyak orang Kristen melihatnya Tuhan Yesua sebagai Tuhan, ya kan? Yaitu mencakup semua, juru selamat, penyelamat, penyembuh, ya kan? Dia yang penolong, dia yang ngangkat kita dari kesesakan. Itu sisi ketuhanan dari Tuhan Yesua. Tapi orang Kristen sering luput melihat sisi lain Tuhan Yesua. Kita percaya Tuhan Yesua adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesua turun ke dunia sebagai manusia. Manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Berarti kalau kita melihat Tuhan Yesus seharusnya selain kita melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita juga perlu melihat Tuhan Yesus waktu dia juga sebagai manusia. Seringkali orang Kristen luput hal ini. Melihatnya, wah Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, ya kan? Tuhan berkati aku dalam kesesakan ini sekarang. Tuhan angkat aku, bebaskan aku. Itu melihat Tuhan Yesus dari sisi Tuhan. Dia sanggup, yes, benar. Tuhan Yesus sanggup. Tapi ada sisi lain yang harus kita lihat, yaitu sisi manusia Tuhan Yesus. Nah, sore hari ini saya ajak saudara buka sama-sama di Yohanes pasal yang pertama. Mari kita buka sama-sama. Kita akan baca mulai ayat yang ke-37. Ini salah satu sisi manusianya Tuhan Yesus waktu di dunia. Yohanes 1 ayat 37, waktu ini dia memanggil murid-muridnya, ceritanya tentang itu. 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, apa? Rabi, artinya apa? Guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Dia siapa? Tuhan Yesus, artinya muridnya itu, itu tinggal sama-sama Tuhan Yesus. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Tuhan Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Mesias artinya Kristus. Ia membawa Petrus kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pada keesokan harinya Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus, sama kotanya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesua anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, ini orang yang skeptik, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah.
Tuhan Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael kaget. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesua kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, apalagi? Rabi, engkau anak Tuhan, engkau raja orang Israel. Tuhan Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Elohim turun naik kepada anak manusia. Sore hari ini saya akan bahas satu sisi manusia dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebagai Rabi. Ini Rabi dari bahasa Ibrani artinya, nah tadi ada tulisannya, Rabi artinya guru. Artinya guru. Akhirnya diserap sama bahasa Yunani juga Rabi, artinya guru. Ini punya satu arti yang agak beda dengan guru zaman sekarang. Kalau kita mau melihat, kan ini murid-muridnya panggil Tuhan Yesus apa tadi? Rabi, ya kan? Berarti kita harus lihat dari sisi pandang murid-muridnya waktu itu, bagaimana pandangan mereka, bagaimana point of view mereka tentang Rabi. Agak berbeda dengan guru zaman sekarang. Agak beda, saudara. Nah, bahkan kalau saudara nanti baca firman Tuhan ya, baca firman Tuhan, banyak orang Farisi, bahkan orang Farisi loh. Orang Farisi itu yang menyalibkan Tuhan Yesus ya kan. Akhirnya yang ngotot mau bunuh Tuhan Yesus ya kan. Yang melawan Tuhan Yesus. Bahkan Yudas Iskariot, kalau saudara baca ceritanya nanti, waktu Yudas Iskariot datengin Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus, Yudas Iskariot panggil Tuhan Yesus apa? Rabi. Artinya mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus itu seorang Rabi. Tapi seorang Rabi tidak sembarangan semua orang yang wah hebat dikit dipanggil Rabi gitu ya kan. Hebat dikit bisa apa dikit panggil Rabi. Enggak, saudara. Ada kriterianya ternyata. Tidak semua orang itu bisa dipanggil Rabi waktu itu. Ada kriterianya. Kalau waktu zaman dulu di awal, ini dengan Rabi yang zaman sekarang juga agak beda, saudara. Rabi yang zaman sekarang ini meskipun di Israel, saudara, mereka bisa pimpin upacara keagamaan, mereka bisa pimpin pernikahan, mereka bisa jadi ya tetap jadi guru gitu ya, bisa. Tapi tidak semua sinagog punya seorang rabi. Tapi di zaman dulu, seorang rabi itu lebih dipilih lagi. Tidak semua orang. Mereka akan lewat pendidikan khusus, mereka akan belajar khusus, dan mereka itu bisa menafsirkan kitab-kitab para nabi. Bahkan ada namanya semikah. Semikah itu dari para rabi yang banyak itu, dipilih lagi yang paling canggih gitu ya kira-kira, saudara. Ini bahkan dia bisa mengeluarkan tafsiran, bisa nulis kitab. Itu sampai kayak gitu, seorang rabi. Nah, sekarang kalau kita melihat, kalau kita ingin belajar zaman sekarang, kita tidak hanya melihat Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan saja. Sebagai Tuhan harus, mutlak. Kita harus melihat Tuhan Yesus itu Tuhan kita, yes. Dia itu penyelamat kita, benar. Tapi seringkali yang dilewatkan orang Kristen adalah melihat Tuhan Yesus sebagai sosok salah satunya seorang rabi. Agak beda, saudara. Nah, sekarang kalau kita mau belajar bagaimana caranya, kita harus tahu ciri-ciri hubungannya seorang rabi dengan muridnya. Kalau Tuhan Yesus itu rabi kita, maka kita ini di posisi murid. Seperti waktu murid-murid Tuhan Yesus, waktu zaman dulu, di posisi seorang murid. Kita akan bahas
Yang pertama, ini ada ciri-ciri hubungan rabi, saya tulis itu talmidim itu murid-murid. Murid-murid bahasa Ibrani. Ya kan, talmid mestinya. Talmid itu murid satu, talmidim itu jamak, plural. Yang pertama, rabi itu tidak hanya mengajarkan pelajaran yang tertulis saja. Tetapi dia memberi teladan lewat hidupnya. Dia kasih teladan lewat hidupnya. Kalau guru zaman sekarang, kalau saudara lihat guru zaman sekarang ya, biasanya apa? Biasanya guru geografi. Nah, biasanya masuk ke kelas ya kan, mari anak-anak buka bukunya, buku geografi ya kan. Jangan buka buku sejarah ya kan, enggak bisa. Atau buka buku matematika, enggak akan nyambung. Tetapi dia akan buka buku geografi. Dan dia akan jelaskan apa yang ada di dalam buku itu, pengetahuan apa yang ada, pengetahuan apa yang dia miliki, dia akan jelaskan. Tapi sepulang dari sekolah, apakah kita tidur di rumahnya? Mungkin kalau saudara anaknya, ya kan. Tapi bagi saudara yang muridnya, enggak. Hubungan kita cuman waktu di sekolah. Itu gambaran guru zaman sekarang. Tapi lain dengan hubungan rabi dan muridnya, talmid. Hubungan ini sangat intens. Sampai seorang murid itu ya, dia ngikutin rabinya kemana rabinya pergi. Rabinya ngapain dilihat, diperhatikan, ditiru. Nah, itu nanti ada di poin yang berikutnya. Dan rabi ini akan mengajarkan lewat teladan hidupnya. Seorang yang diangkat talmid, rabi ini akan intens sama dia. Kayak tadi ya, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke mana ya, waktu Tuhan Yesus ditanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ya kan, dua orang murid ini tanya, Andreas salah satunya. Kemudian Tuhan Yesus berkata apa? Mari kamu akan melihatnya. Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal dan hari itu mereka apa? Tinggal bersama-sama dengan dia. Itu gambarannya salah satunya. Intens hubungannya. Kemanapun Tuhan Yesus pergi waktu itu murid-muridnya ngikut. Kadang-kadang ditinggal. Anak istri mereka ditinggal. Berbulan-bulan mereka ngikut Tuhan Yesus. Mereka belajar dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sudah biasa. Culture seperti itu sudah biasa. Waktu zaman itu. Ini salah satunya. Salah satu contoh, salah satu gambaran tentang hubungan seorang rabi dengan muridnya. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini saudara. Kalau saudara perhatikan di Markus 2, ayat yang ke-10 sampai 12, ini Tuhan Yesus, waktu itu dia menyembuhkan seseorang, ya kan? Di hari Sabat, orang itu orang lumpuh dia berada di atas tilam terus diturunkan dan Tuhan Yesus ngomong apa? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Waktu itu murid-muridnya ada enggak? Waktu Tuhan Yesus melakukan ini. Ada dong. Murid-muridnya ngikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Murid-muridnya jadi saksi. Dan karena ini ditulis Markus ya kan. Markus ini connected sama Petrus juga. Jadi ini sumbernya juga berasal dari murid-muridnya Tuhan Yesus, ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Waktu itu murid-murid ngelihat seperti itu, wow. Mereka mungkin wow. Orang lumpuh sembuh. Orang lumpuh lari berjalan. Wow. Mungkin waktu mereka melihat Tuhan Yesus melakukan itu mereka wow. Tapi saudara lihat, kalau saudara buka di Kisah Para Rasul yang ketiga ayat 6 sampai 8.
itu bunyinya seperti ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yeshua HaMasiah orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Tuhan. Berjalan, melompat-lompat, serta memuji Tuhan. Siapa yang melakukan ini? Petrus. Yang mendoakan orang lumpuh ini siapa? Petrus. Kenapa kok dia bisa mendoakan orang lumpuh ini? Dia melihat Tuhan Yesus melakukan. Itu salah satu kunci hubungan Rabi dengan muridnya. Rabi melakukan sesuatu di dalam kehidupan sehari-harinya. Muridnya melihat, oh, itu caranya, ini jalannya. Ini begini, seharusnya begini. Maka setelah itu, setelah seorang murid ini matang, akhirnya dia bisa melakukan. Ini ada rahasia yang luar biasa di sini, saudara. Hubungan bukan cuman kita ngelihat, wah kita cuman minta-minta tolong. Tuhan tolong aku ini masalahnya seabrek. Belum masalah sama tetangga, belum masalah anakku, belum masalah ini itu, ya kan? Belum nggak ada uang. Itu kita cuma ngelihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Kita belum ngelihat Tuhan Yesus sebagai Rabi. Nah, kita masuk lebih dalam lagi ya, saudara. Saya umpamakan seperti ini. Saya boleh minta tolong salah seorang ya, mungkin Venan ya, boleh minta tolong ke sini Venan. Nah, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Venan, biar semangat dia ya kan. Wah, ceritanya gini, kamu mau jadi rabinya atau muridnya? Muridnya pasti, saya sudah tahu jawabannya ya kan. Saya rabinya saudara ya. Nah, satu kali boleh ambil mic. Satu kali ceritanya gini, umpamanya kita jalan-jalan, saya rabinya, dia ini muridnya, dia ini talmidnya ya kan. Kita jalan-jalan sama-sama ya kan. Jalan-jalan kemana? Boleh slide berikutnya. Wah enak bener ya kan, ke restoran men ya kan. Kita jalan-jalan ke restoran, nah kita mau makan malam saudara ya kan. Restorannya bagus ya. Bagus ya kan, kita mau makan malam, saya rabinya, dia talmidnya ya kan. Nah yang pertama tadi, saudara ingat enggak apa? Rabi itu mengajarkan, dia kasih contoh, teladan hidupnya ya kan. Nah waktu kita sama-sama di restoran, menunya, pilihannya seperti ini saudara. Ini yang pertama ya kan, ini yang kedua, wow. Yang ketiga, wow ya kan. Yang keempat, yang kelima, wah, lapar semua ya kan. Oke, sekarang kira-kira, Venan gimana? Apa yang kamu lakukan? Nah setelah melihat menunya, ya ikut saya melihat menunya, kira-kira setelah itu gimana? Kamu gimana? Ini tadi ada apa? Boleh diulangi mungkin tadi kecepatan ya. Yang pertama, nah ini ada tomat, ada apa itu? Saya juga nggak kelihatan tuh yang di belakang itu apa. Yang berikutnya, ini ada oktopus, ada gurita, ada udang, ada daging dan sayur gitu ya kan, mengimbangi ya. Yang satu kolesterol, yang satu ini gitu. Yang ini ada tiram, ada kerang ya kan. Wah, ada udang juga. Berikutnya, ada ayam, ada lele, penyetan ini saudara. Luar biasa ya kan.
Wah ini ada sayur, ada udangnya juga, ada. Wah kira-kira gimana? Venan mau pesen yang mana gitu? Saya menunggu guru saya gitu. Dia pesan apa? Gitu ya? Iya. Enggak sukanya apa gitu? Sukanya apa kira-kira? Kamu sukanya apa? Belum tahu. Oh belum tahu sukanya apa? Belum tahu sukanya apa? Jadi jawabanmu apa? Menunggu. Ya, menunggu guru. Nunggu. Lah kalau saya nggak pesan-pesan gimana? Ya, tidak mungkin saya Tidak makan mungkin. sendirian. Oh gitu ya. Terus kalau kita nggak pesan terus saya keluar aja udah ya, sudah selesai ngomong-ngomongnya, saya keluar aja pulang gitu. Gimana? Ya ikut. Oh ikut juga ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Venan. Mungkin nggak sopan ya saudara, cuman duduk ngobrol gitu di restoran terus pulang gitu, ciao gitu ya kan, nggak beli apa-apa, nggak ini. Tapi kalau gambarannya, dia sebagai seorang murid dari rabi, artinya apa? Artinya dia akan melihat yang rabinya lakukan apa. Dia nggak akan pesan, betul juga. Dia nggak akan pesan sebelum rabinya pesan. Dia ngelihat dulu, ini rabinya pesan apa nih, ya kan? Ini gurunya pesan apa ini? Karena apa? Karena dia lagi belajar. Dia percaya apapun yang rabinya pesan itu baik. Hubungannya sampai kayak gitu. Karena dia sudah ngelihat teladan hidupnya rabinya yang baik, maka dia percaya apapun yang rabinya pesan ini pasti baik. Apapun yang dikatakan rabinya enak, pasti enak. Ini salah satu contoh aja, saudara. Salah satu contoh aja, gambaran. Bagaimana hubungan seorang rabi dan muridnya. Boleh slide berikutnya. Dan Tuhan Yesus itu enggak cuma soal makanan. Enggak cuma soal makanan. Dia kompleks. Termasuk waktu dia ngadepin orang sakit. Kayak apa? Kalau ada seseorang yang sakit, mungkin tetangga saudara sakit, ya kan? Tuhan Yesus udah kasih teladan loh. Tuhan Yesus kasih teladan, ya kan? Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Berikutnya, hubungan dengan orang tua, ya kan? Orang tua dengan anak di keluarga. Waktu seorang pemuda, ya kan, datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, gimana caranya aku masuk surga? Tuhan Yesus bilang apa? Lakukan hukum yang diberikan, ya kan? Hormati ayah ibumu, ya kan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu yang Tuhan Yesus suruh. Sama. Hormati orang tuamu, ya kan? Itu salah satunya juga. Salah satu hukum yang ada juga. Nah, Tuhan Yesus kasih contoh. Kalau itu enggak berarti kenapa Tuhan Yesus singgung? Enggak mungkin. Ya kan? Ada orang yang bilang, wah hukum sudah enggak berlaku karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Ya kan? Saya selalu tanya, mana ayatnya? Enggak ada ayatnya. Ayatnya yang Tuhan Yesus bilang, setelah ini kamu enggak perlu melakukan Taurat lagi karena aku sudah datang dan mati untuk engkau. Enggak ada ayatnya, saudara. Artinya apa? Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk menghapus Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi, fulfill itu melengkapi. Nah, ya kan? Berikutnya, hubungan juga waktu dagang waktu ini. Tuhan Yesus ingat satu kali Tuhan Yesus waktu itu Petrus mau masuk ke bait suci, bait Tuhan, ya kan? Itu ada fee-nya ternyata saudara, kayak masuk kenjeran aja ya kan, mesti bayar karcis masuk mungkin waktu itu. Nah waktu itu Petrus dengan Tuhan Yesus, dia mau masuk ke bait suci, diminta uangnya, mana pajaknya, ya kan? Ada orang yang minta. Setelah itu Tuhan Yesus bilang sama Petrus tanya sama Tuhan Yesus, mestinya kayak apa sih? Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Mestinya yang bayar itu siapa? Orang asing atau penduduk? Orang asing. Nah, ya mestinya orang asing. Mestinya kita nggak bayar nggak apa-apa. Itu hak kita, Tuhan Yesus bilang. Tapi apa yang dia lakukan? Tapi supaya tidak menjadi batu sandungan, kamu pergi ke sungai, pancing satu ikan, kamu akan temukan uang, bayarin ke itu. Sekarang siapa yang pernah mancing ya saudara? Siapa yang pernah mancing? Nah, yang sudah mancing siapa yang pernah dapat ikan? Oh yang nggak angkat tangan mancing tapi nggak pernah dapat ikan, ya kan?
Mancing dapat ikan, boleh angkat tangan? Nah, pernah enggak di dalam ikan itu ada duitnya? Lah, ya kan? Kalau sama Tuhan Yesua, saudara mancing di dalam ikannya itu ada duit loh saudara. Wah, luar biasa ini, ya kan? Di dalam ikan bisa ada duit. Bayangin, di dalam ikan aja ada duit, ya kan? Kemana-mana pasti tercukupi. Kenapa? Lo tinggal mancing di dalam ikan aja ada duit, ya kan? Mungkin saudara belah semangka di dalamnya ada duit juga, ya kan? Terus ambil apa durian belah, wah duit juga, ya kan? Namanya Tuhan kok. Mau taruh di mana, mau ambil di mana, kapan aja bisa. Zaman dulu belum ada ATM saudara, makanya ngambilnya dari ikan, ya kan? Zaman sekarang ada ATM, ya kan? Lain lagi, ngambil duitnya dari ATM mungkin. Tapi jangan saudara bobol ATM orang lain, ya kan? Bahaya nanti. Ya, apa pesan Tuhan Yesus? Saya kasih gambar berikutnya. Ini waktu kalau misal kita di jalan raya, ya kan? Di jalan raya gimana? Kalau ngadepin orang yang nyebelin gimana, ya kan? Gimana sikap kita, emosi kita mungkin atau kalau misal nih kita di jalan raya, ya kan? Saya seorang rabi tadi bawa murid. Waktu dipotong sama orang, "Woi, awas kamu ya. Awas kamu." Ya kan? Muridnya ngelihat, ya kan? Nanti kalau muridnya dipotong orang, apa yang dilakukan? Sama. "Woi, awas kamu ya, woi." Gitu saudara. Sama. Makanya itu rabi. Seorang rabi itu mengajarkan melalui teladan hidupnya. Ini contohnya rabi. Nah, contohnya seperti ini. Kira-kira saudara gambarannya kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke poin yang kedua. Kalau tadi rabi itu mengajarkan melalui teladan hidupnya kepada murid-muridnya. Yang kedua, murid itu punya tujuan untuk jadi seperti rabinya. Jadi seorang murid itu kepingin jadi kayak rabinya. Rabinya ngapain? Wah, aku kepingin. Tujuannya pokoknya aku nanti jadi kayak rabi itu. Supaya apa? Supaya nanti dia jadi rabi penerusnya. Rabi penerusnya dan dia akan punya murid-murid yang lain juga. Dan dia akan mengajarkan hal yang sama. Seperti itu, siklus pendidikan yang ada waktu zaman Tuhan Yesua. Ya. Nah, contohnya apa Tuhan Yesua dalam hal ini? Tuhan Yesua. Kalau saudara lihat murid-murid Tuhan Yesua, kalau kita lihat sama-sama, Tuhan Yesua itu meninggal dengan cara apa saudara? Disalib, ya kan? Kita semua tahu Tuhan Yesus itu meninggal. Dia disalibkan demi Injil. Demi menyelamatkan banyak orang, supaya banyak orang tahu kabar yang dia bawa. Supaya orang itu tahu maksud dia turun ke dunia itu apa. Contoh yang pertama, salah satu kematian murid yang dicatat di Alkitab itu adalah Yakobus. Kalau saudara nanti baca di Kisah 12 ayat yang kedua, itu Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Katanya dipenggal saudara. Ini satu-satunya yang dicatat di Alkitab. Yang lain itu dimasukkan di dalam catatan apa? Sejarah. Di dalam catatan sejarah menyebutkan Rasul Petrus itu matinya gimana? Dia disalib juga, tapi terbalik. Dia tidak mau disalib dengan menghadap ke atas, dia mau terbalik. Itu disebutkan, itu dinubuatkan di Yohanes 21 ayat ke-18. Waktu itu setelah Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, dia ketemu sama murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dia bercakap-cakap dengan Petrus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19, dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus tidak mau disalib dengan biasa-biasa, tapi dia minta dibalik, ya kan? Matius itu dibunuh di Ethiopia dengan pedang.
Nathanael itu menjadi seorang misionaris di Turki dan dia dicambuk sampai mati di Armenia. Andreas itu mengabarkan Injil di Yunani dan dia disalib juga di Yunani. Thomas itu ditusuk dengan tombak sampai mati di mana? Di India. Semua demi apa? Demi Injil. Injil keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus. Sama. Semua murid-murid itu punya paradigma yang sama, dia pengen jadi seperti Tuhan Yesus. Paulus, dari kata-kata Paulus kita bisa belajar juga, karena Paulus ini seorang murid dari rabi yang terkenal bernama Gamaliel. Paulus berkata apa? Di Roma 8 ayat 29 kalau saudara baca, di Roma 8 ayat 29 itu sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ini Tuhan Yesus, supaya ia, Tuhan Yesus, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, imitate. Kapan itu saya pernah bawakan tentang imitate. Jadi kita, Paulus beberapa kali bilang, tirulah aku, imitate me, tirulah aku. Jadi seperti aku, lihat aku dan teladani aku. Secara nggak langsung dia itu berkata seperti apa? Bukan kayak orang sombong ya, saudara. Kalau di sini saudara dengar itu, ayo kamu tiru aku ya. Semua gerak-gerikku, semuanya perkataanku kamu tiruin aku. Kesannya kayak orang sombong. Tapi culture yang ada, budaya yang ada di Israel waktu itu, ini adalah hubungan seorang rabi dengan muridnya. Kenapa Paulus bilang seperti itu? Dia berbicara tentang hubungan seorang rabi dengan muridnya. Seorang murid akan imitate, akan tiru, akan teladani siapa? Rabinya. Rabinya ngapain? Kemanapun dia ikuti. Rabinya berdoanya gimana dia akan ikuti. Rabinya makan apa dia akan ikuti. Rabinya lakukan apapun dia akan ikuti. Itu salah satu contohnya. Jadi murid itu punya tujuan untuk menjadi seperti rabinya. Nah ini ada contohnya saudara, gambarnya. Gambarnya ini rabi beneran. Gambar foto-foto ini foto rabi beneran. Ya kan? Masak. Wah, rabi nggak melulu cuman belajar Torah ya kan, gulungan-gulungan, belajar masak juga saudara. Nah, belajar masak itu murid-muridnya ya kan. Ini rabi beneran loh saudara, ini bukan saya ngambil foto asal-asalan. Enggak, ini rabi beneran. Berikutnya. Nah, rabinya ngepel saudara. Semua ikut ngepel anak-anaknya ya kan. Itu gambarannya. Muridnya itu pengen jadi kayak rabinya. Rabinya ngapain? Wah aku pengen jadi kayak gitu. Nah, mental seperti itu yang juga harus kita miliki dengan rabi kita. Siapa rabi kita? Tuhan Yesus ya. Jadi mental seperti itu harus kita miliki saudara. Ciri-ciri yang ketiga, rabi itu akan memperlengkapi murid-muridnya agar memiliki pengertian, pengetahuan, bahkan kuasa yang sama dengan yang dimiliki dia. Saudara kalau tahu gambaran Elisa tinggalkan apa? Jubah. Ya kan? Itu sudah ada gambaran, meskipun term rabi mungkin belum ada waktu itu. Tapi itu adalah gambaran. Musa, ya kan? Dia punya seorang murid, siapa? Yosua. Biasanya murid yang melakukan lebih dahsyat. Sama. Tuhan Yesus itu melakukan hal yang sama, saudara. Kalau kita lihat, ya kan, kita baca sama-sama aja, saudara. Kita buka sama-sama di Matius. Kalau saudara lihat di Matius 17, kita baca sama-sama mulai ayat yang ke-15. Waktu ini murid-muridnya berusaha mengusir setan, saudara, tetapi setannya enggak keluar. Terus orang tua dari anak ini datang ke Tuhan Yesus dan bilang seperti ini. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Tuhan Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.
Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, lihat ini. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalau seorang rabi, dia mengajarkan sesuatu, dia akan berikan semuanya ke muridnya. Termasuk apa yang dia punya, kuasa yang dia punya. Dalam hal ini kita bicara tentang Tuhan Yesus sebagai rabi. Kalau Tuhan Yesus bisa mengusir setan, berarti seharusnya muridnya bisa. Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, seharusnya muridnya bisa. Kalau Tuhan Yesus rabi kita, saudara murid-muridnya Tuhan Yesus, seharusnya saudara bisa enggak menyembuhkan orang sakit? Bisa. Bisa enggak saudara membangkitkan orang mati? Bisa. Karena kuasa yang sama yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu juga seharusnya kita miliki. Kalau kita memang muridnya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita cuma ngelihat dari sisi Tuhannya, oh Tuhan, aduh hidupku kok sorot Tuhan, aduh cicilan ndak habis-habis ya kan. Aduh ini aku ndak bisa makan Tuhan besok, kelaparan. Aduh anakku ini gimana Tuhan, sudah ndak bayar uang sekolah 6 bulan. Kita belum melihat Tuhan Yesus itu sebagai rabi. Karena apa? Tuhan Yesus ndak pernah gitu kok. Ya enggak? Masa Tuhan Yesus pernah seperti itu di muka bumi? Waduh aku ndak bisa makan gini. Enggak pernah saudara. Enggak pernah. Karena itu kita harus percaya. Kalau Tuhan Yesus punya kuasa, bahkan alam pun tunduk sama dia. Kita harus percaya. Kita juga diberi kuasa yang sama. Kita juga punya kuasa yang sama. Asal kita ini murid-muridnya. Benar murid-muridnya. Taunya dari mana? Saya tanya lagi, kira-kira Tuhan Yesus dulu makan babi enggak? Enggak, pasti enggak. Pasti enggak, kok yang enggak tahu itu alasan aja ya kan. Pasti enggak saya bilang. Tapi orang Kristen masih banyak. Kayak tadi itu menunya kenapa saya pilih fotonya agak yang sedikit menggoda-goda gitu ya kan. Ada udangnya, ada apa tadi? Tiramnya, ada guritanya, ya kan? Itu sebetulnya dagingnya daging babi, saudara. Yang tadi itu, ada guritanya sama itunya. Tapi kita harus percaya, kayak tadi ya kan? Kalau kita ini muridnya Tuhan Yesus, kita ngelihat rabi kita ini kayak apa? Oh dia enggak makan seperti itu. Kita harus percaya, apa yang dia lakukan dan dia ajarkan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Itu awalnya, ya kan? Supaya apa? Supaya kita juga diperlengkapi sebagai murid-muridnya. Tuhan kasih kuasa. Tuhan kasih kuasa. Kenapa waktu kalau saudara baca nanti di rumah di Matius 14 ayat, mulai ayat yang ke-26. Waktu itu Petrus, murid-muridnya badai. Dan dia ngelihat ada sosok jalan di atas air di jauh. Mereka bilang hantu-hantu gitu ya kan. Tetapi waktu dekat mereka perhatikan, oh itu Tuhan. Tuhan Yesus. Petrus bilang apa? Petrus bilang apa? Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Karena dia tahu apa? Karena dia tahu dia adalah muridnya. Kalau guruku bisa melakukan itu, seharusnya aku juga bisa. Dia percaya. Dia percaya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah, ayo ke sini Tuhan. Ayo kamu sini jalan. Kemudian apa? Petrus jalan enggak? Jalan.
di atas air loh saudara. Jalan di atas air, kuasa yang sama yang dimiliki Tuhan Yesus, Petrus juga dapat. Tapi setelah dia apa? Bimbang, dia tenggelam. Setelah dia tidak percaya lagi, loh kok aku bisa ya? Kok aku bisa ya? Dia tenggelam. Kita harus percaya sebagai murid-muridnya, kita harus yakin Tuhan akan kasih kita kuasa yang sama. Ya, asal kita memang murid-muridnya. Nah, poin yang terakhir, ini yang luar biasa. Kemanapun rabi itu pergi, ia akan diikuti oleh murid-muridnya. Kayak tadi ya kan, ada 2 orang ngikutin Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus toleh, ngapain kamu? Rabi, engkau tinggal di mana? Aku mau ke sana. Dia ikuti, ya kan? Waktu Tuhan Yesus mau disalib, dia pamit-pamit dengan murid-muridnya. Petrus bilang apa? Tuhan, kenapa aku enggak bisa ikut ke tempat kamu pergi? Petrus masih belum tahu waktu itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Nanti, ya kan? Nanti. Ke tempat aku pergi ini kamu enggak bisa pergi, kamu enggak bisa ikutin yang kali ini. Yang sebelumnya aku ke Galilea, aku ke Kapernaum, kamu bisa ikutin. Tapi yang kali ini enggak bisa. Kenapa? Tuhan Yesus harus disalibkan. Ya kan? Tuhan Yesus tahu dan dia bilang itu seperti itu kepada Petrus, ya kan? Nah, ini di Yohanes 13 ayat 36 sampai 37, Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Tuhan Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak nanti engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, kenapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?" Ngotot ya si Petrus, "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Nah, setelah itu Tuhan Yesus bilang, memberikan nyawa? Kamu nanti 3 kali ayam berkokok kamu sudah mengkhianati aku. Di ayat berikutnya Tuhan Yesus bilang seperti itu. Tapi ini gambaran, kemanapun rabi ini pergi, muridnya ngikut. Kalau saudara muridnya Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Surga. Seharusnya kita murid-muridnya, kita juga akan ke sana nanti. Amin. Amin. Kalau kita murid-muridnya Tuhan Yesus, kita akan nyusul rabi kita. Kemanapun rabi ini pergi, kita akan ke sana. Amin. Ini yang membuat kita semangat. Ini yang membuat kita tetap kuat. Kita tahu bahwa someday, suatu saat kita akan ketemu dengan Tuhan kita. Bukan cuma Tuhan kita, rabi kita, penyelamat kita, ya kan, penolong kita. Yohanes 14 penutup ayat 1 sampai 4, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku," kata Tuhan Yesus ya. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Ini yang harus kita tetap ingat. Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu Tuhan, kita percaya semua perkataannya itu benar. Ya dan benar. Kalau Tuhan Yesus bilang, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal," aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kita harus percaya. Ada tempat buat saya dan saudara. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Amin. Amin. Nah, ini yang kita harus percaya, yakini setiap hari, saudara. Kalau kita sudah menghidupi hidup kita sebagai murid Kristus, murid Tuhan, kita jadikan Tuhan Yesus itu rabi kita. Artinya apa? Semua tindakannya yang ada, yang tertulis, kita pelajari dan kita lakukan. Kita lihat, kita tiru, kita lakukan semuanya. Termasuk ada yang bilang, wah enggak perlu lagi merayakan hari-hari perayaannya Yahudi. Siapa bilang kita tidak merayakan perayaan hari Yahudi? Karena kita bukan orang Yahudi. Tetapi karena kita murid Kristus, Kristus merayakan enggak? Merayakan. Merayakan, saudara. Ada ayatnya semua. Tuhan Yesus merayakan apa? Pesah. Tuhan Yesus merayakan apa? Shavuot.
Pentakosta ya, sebentar lagi kita akan rayakan. Tuhan Yesus rayakan apa? Sukot, Pondok Daun, Tabernakel. Tuhan Yesus rayakan itu juga semua. Kalau dia itu rabi kita, ya kan? Dia itu rabi kita, seharusnya kita ini muridnya, ya nurut dong sama rabinya. Kecuali saudara muridnya yang lain, saya nggak tahu. Sah-sah aja, mungkin mau merayakan yang lain, ulang tahunnya yang lain, boleh. Tapi kalau Tuhan Yesus rabi kita, saya yakin Tuhan Yesus punya rencana untuk kita. Kita harus percaya apapun yang dia lakukan itu baik untuk kita. Dasarnya itu saudara. Tuhan Yesus menaati ya kan tentang makanan apa segala macam. Saya yakin kemarin ada teman dia kirim broadcast. Broadcast itu gambarannya apa? Yang tadi, ikan yang tadi. Kenapa saya ambil juga? Ikan lele. Siapa yang suka makan lele gitu kan? Dulu saya juga makan sih saudara, sebelum tahu kebenaran ya. Tapi yang nggak suka-suka amat sih. Tapi ternyata dia kirimkan, dia broadcast, dia taruh apa? Firman Tuhan itu enggak pernah salah. Ya dan amin, ya. Kenapa? Satu gigitan dari dagingnya ikan lele, itu mengandung 3.000 sel kanker. Ngeri enggak? Satu gigitan loh. Satu gigitan itu mengandung dagingnya 3.000 sel kanker. Kenapa? Lele itu hewan pembersih. Ada seorang teman saya juga bilang, ibaratnya kalau pembersih itu kayak apa? Saudara pernah lihat truk sampah? Nah itu pembersih. Masa truk sampah dimakan ya kan katanya. Itu babi. Babi itu juga hewan pembersih saudara. Cumi-cumi, gurita, semua yang tadi itu. Yang ada di firman Tuhan itu deh. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum ada penelitian tentang itu. Kalau sekarang peneliti tahu, wah semua pada, ya bener ya like gitu ya. Dokter bilang, jangan makan babi, kolesterol nanti, kolesterolmu tinggi, berhenti makan babi ya kan. Makan cumi kepiting, berhenti. Zaman dulu enggak ada. Enggak ada. Tapi firman Tuhan sudah tulis. Sebelum dokter neliti, sebelum dokter tahu, sebelum ilmu pengetahuan tahu, sekarang firman Tuhan sudah kasih tahu. Ini hebatnya firman Tuhan. Karena itu kita ngelihat rabi kita kayak apa deh. Ikuti. Amin. Siapa yang mau jadi murid-murid rabi Tuhan Yesus? Yes, oke, kasih tepuk tangan buat rabi kita. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Saya undang tim musik.